riset berkualitas tinggi. Ini akan membahas hasil riset ERI tentang evaluasi pemilu pemilihan umum legislatif dan pemilu presiden 2014 serta desain pemilu serentak 2019. Hasil riset berbagai pihak. Untuk itu izinkan saya mengucapkan terima kasih. Yang pertama yang telah membantu menginisiasi pembentukan ERI. Kemudian juga terima kasih kepada Australian Electoral Institute (CAB). The concept of the Electoral Research Institute that's being launched here today is based on the Australian Election Commission's CABR committee. I've been involved in this from the inception of the electoral program to its launch, and over that period it's been a pleasure to work with Indonesian colleagues and also with the AEC's team that's permanently based here in Jakarta. Everyone has dedicated themselves single-mindedly to making this initiative happen. Konsep Commission. Saya telah terlibat sejak awal pembentukan ERI sampai sekarang pada perjalanan. Dalam perjalanan tersebut, saya senang sekali dapat bekerjasama dengan rekan-rekan di Indonesia dan juga tim IC yang ditempatkan secara permanen di sini. Kami sejak awal telah mendapat informasi bahwa Australia adalah lembaga riset yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu di sana. Dan kami belum mendapatkan informasi dari negara-negara lain. Oleh karenanya dari sejak awal delegasi IC datang ke KPU dan menanyakan setelah kegiatan-kegiatan atau program-program yang selama ini dilakukan oleh KPU dan KPU Australia, apalagi yang menjadi kebutuhan KPU. Kami menjelaskan bahwa penting kita mengadakan satu lembaga yang independen, yang bisa membangun rasionalitas, yang bisa membangun hasanah keilmuan kepemiluan di Indonesia. Dan kami sampaikan bahwa kami tahu di Australia ada, di mana KPU tidak bisa atau tidak dibolehkan atau tidak dibenarkan untuk mendapat bantuan luar negeri secara langsung. Oleh karena yang pada ujungnya melahirkan pemikiran-pemikiran ataupun konsep-konsep yang bisa meningkatkan kualitas kehidupan berdemokrasi di Indonesia maupun di dalam peningkatan kualitas dalam pengelolaan pelaksanaan pemilu itu sendiri. Saudara-saudara para peserta seminar yang berbahagia, di LIPI kita selalu mencoba mendorong semua peneliti untuk bisa membumikan hasil-hasil penelitian itu. Jadi hasil penelitian itu janganlah hanya berada pada tataran teoritis, tetapi bagaimana hasil penelitian-penelitian itu bisa diimplementasikan pada tataran teknis dan sekaligus bisa menjawab persoalan yang kita hadapi. Keputusan politik tentang pemilu lebih banyak didasarkan semata-mata pada asumsi pembuat kebijakan dan kepentingan politisi. Belum banyak kebijakan kepemiluan yang dilakukan secara objektif berdasarkan riset. Hal inilah yang mendorong sejumlah peneliti politik dan kepemiluan membentuk lembaga riset bernama ERI, Electoral Research Institute. Riset-riset yang dihasilkan ERI akan mendukung para pembuat kebijakan dan penyelenggara pemilu. Lembaga ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk peningkatan kualitas pemilu di Indonesia. Kelahiran ERI ditandai dengan adanya penandatanganan nota kesepakatan antara KPU dan LIPI. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Kepala LIPI Iskandar Zulkarnain di Jakarta pada hari Senin 23 November 2014. Apa yang keliru, apa yang salah dengan sistem pemilu sehingga outputnya seperti ini? Nah, ini akibat tidak ada riset yang sungguh-sungguh. Salah satu fungsi hasil penelitian adalah bisa menghambat laju akal-akalan para politik. Riset kepemiluan ini tentu harus meliputi banyak aspek, ya, aspek tentang sistem pemilu sendiri, dan ini saya kira akan menarik untuk dikaji secara berkelanjutan.
butuhkan itu adalah riset yang mampu membuat desain pemilu itu bisa menjadi pemilu yang berkualitas dan independen, yang tentunya akan bisa menjadi masukan bagi perbaikan pelaksanaan pemilu kita. Saya kira ke depan itu kajian mengenai pemilu sangat terbuka lebar. Peri bisa melakukan itu. Lembaga ini dimaksudkan untuk membantu pembentuk undang-undang. Itu eksistensinya saya dibutuhkan tidak hanya untuk merespon semua masalah yang terkait dengan kepemiluan aspek teknis dan substantif, tapi juga memberikan rekomendasi kepada penyelenggara. RI ini bisa melakukan juga kajian analisa yang lebih komprehensif, misalnya untuk melihat hal yang sangat spesifik. Jadi RI ini memang dibentuk untuk membackup KPU khususnya dan penyelenggara pemilu umumnya, supaya mengelola pemilu atas dasar tidak akan sama dengan yang kita alami saat ini. Jadi mau tidak mau juga nanti juga akan diangkat lebih lanjut oleh Profesor Ramlan Surbakti. Mau tidak mau mungkin kita akan menuju pada satu undang-undang pemilu, di mana di dalamnya sudah ada pileg, sudah ada pemilu presiden. Bahkan kalau pilkada serentak menjadi bagian pemilu serentak, tentu saja di dalamnya juga sudah ada tentang pilkada serentak. Nah, khusus mengenai pemilu presiden, masalah-masalah yang kami temukan terkait dengan soal kampanye, kemudian terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden tentu saja, dan tentu saja terkait dengan sengketa hasil pemilu presiden. Partai politik seolah-olah ketua umum partai politik itu memiliki hak istimewa sebagai calon presiden. Nah, mestinya ke depan itu ada seleksi internal dalam bentuk konversi atau apapun namanya. Intensnya kampanye hitam yang dilakukan oleh masing-masing pendukung pasangan calon. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana ke depan supaya lembaga-lembaga survei yang melakukan survei ataupun penghitungan cepat pemilu